Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian, bagian ke 177, dengan tema Mendirikan Mezbah di Sikem. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 12 ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu, orang Kanaan diam di negeri itu. Kejadian pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudari, setelah Abraham dipanggil keluar dan kemudian belajar hidup demi iman, maka langkah selanjutnya adalah membuat mezbah bagi Tuhan. Abraham mendirikan mezbah setelah tiba di suatu tempat dekat Sikem, yaitu setelah Allah menampakkan diri lagi kepadanya. Kejadian pasal 12 ayat 6-7. Inilah mezbah pertama yang didirikan oleh Abraham. Dalam bahasa aslinya, Sikem berarti bahu. Bahu adalah bagian yang paling kuat di atas diri manusia. Sebab itu, Sikem berarti kekuatan. Ciri pertama tanah Kanaan adalah mempunyai kekuatan. Dari Alkitab kita nampak bahwa kekuatan Allah bukan hanya kekuatan yang ajaib, juga adalah kekuatan hayat, kekuatan yang membuat kita dipuaskan. Yohanes pasal 4 ayat 14. Hayat Tuhan adalah kekuatan yang membuat kita puas. Orang yang memiliki dan mengalami hayat Tuhan adalah Sikem, yaitu bahu, mempunyai kekuatan, bisa memikul beban berat. Inilah pengalaman kita atas Sikem. Di Sikem, ada pohon terbantin di More. More dalam bahasa aslinya berarti pengajar atau guru, atau pengajaran. Ini berhubungan dengan aspek pengetahuan. Pohon terbantin di More ada di Sikem. Artinya, pengetahuan berasal dari kekuatan, sedangkan kekuatan berasal dari hayat Tuhan. Dengan kata lain, pengetahuan akan hal-hal rohani yang sejati berasal dari mendapatkan kekuatan dari hayat Kristus. Kalau kita tidak mendapatkan kekuatan dan kepuasan atas hayat Kristus, kita tidak akan memiliki pengetahuan rohani yang sejati, dan kita tidak bisa memberikan suplai rohani kepada orang lain. Saudara-saudari, kita harus ingat, pengetahuan yang sejati adalah di dalam kekuatan hayat. Kekuatan Kristus adalah kekuatan kita. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah tenaga batiniah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu ada kekuatan yang sejati. Aku mau mengalami-Mu sebagai Sikem yang sejati. Saat aku dalam kelemahan, asalkan aku bersandar pada Engkau sebagai Sikem atau bahu yang kuat, maka aku pasti beroleh kekuatan untuk menanggungnya dan bahkan melampauinya. Terima kasih Tuhan. Amin.